Halo fam, di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin udah sering lo dengar, tapi gue yakin kalian belum pernah dengar dengan sudut pandang seperti ini. Growth mindset. Tapi tenang, ini bukan sekedar teori atau kata-kata motivasi kosong. Kita akan bahas lebih dalam dan lebih nyata dari sekedar klise yang sering lo dengar. So, stay tune sampai habis, karena ini bakal bantu lo jadi versi terbaik dari diri lo. Lo semua pasti sering denger ya soal growth mindset. Tapi apakah lo tahu sebenarnya growth mindset itu bukan hanya soal lo bisa kalau mau usaha. Growth mindset itu jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan hanya tentang kerja keras, tapi tentang gimana cara lo melihat diri lo dan dunia di sekitar lo. Banyak orang salah paham bahwa growth mindset hanya soal usaha terus-menerus. Di video-video lain, termasuk yang mungkin udah kalian tonton, seringkali ditekankan bahwa kunci utama adalah usaha yang nggak kenal lelah. Tapi, gue mau tekankan di sini, bahwa growth mindset itu bukan cuma soal usaha, tapi juga soal penerimaan dan adaptasi. Contoh nih, ada seorang siswa yang selalu dapat nilai rendah dalam matematika. Dia berusaha keras belajar tiap malam, ikut les, tapi hasilnya tetap sama. Disinilah growth mindset seharusnya berperan. Kalau growth mindset hanya tentang usaha, dia mungkin akan terus frustrasi. Tapi growth mindset sejati adalah tentang melihat kesalahan, menerima keterbatasan, dan mencari cara lain untuk berkembang. Lo nggak cuma harus berusaha lebih keras, tapi juga lebih cerdas. Kadang, lo perlu terima bahwa cara lo belajar selama ini salah, dan lo harus adaptasi. Inilah yang banyak orang lewatkan ketika mereka bicara soal growth mindset. Sekarang, kita masuk ke topik yang lebih dalam lagi. Lo mungkin pernah dengar istilah neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan otak kita untuk berubah dan beradaptasi seiring waktu. Growth mindset sebenarnya sangat berkaitan erat dengan konsep ini. Ketika lo punya growth mindset, otak lo secara literal membangun jalur baru setiap kali lo belajar sesuatu yang baru atau menghadapi tantangan. Tapi, gimana caranya lo bisa benar-benar menggunakan neuroplastisitas ini untuk keuntungan lo? Sederhana, intinya lo jangan takut gagal. Setiap kali lo gagal, otak lo sebenarnya sedang belajar. Ini bukan klise, tapi fakta ilmiah. Lo pasti udah pernah dengar tentang konsep failure is the best teacher. Tapi dengan growth mindset yang benar-benar mengandalkan neuroplastisitas, lo nggak cuma belajar dari kesalahan, tapi juga memperkuat otak lo buat menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, gagal itu bukan hanya sekedar pembelajaran, tapi sebuah proses perubahan otak yang membuat lo jadi lebih kuat. Di video yang lo sering tonton, mungkin banyak dibahas tentang bagaimana menghadapi kegagalan dengan positive thinking. Tapi, lo juga harus tahu bahwa growth mindset nggak berarti lo harus terus-terusan positif. Justru, growth mindset itu juga soal gimana lo menghadapi emosi negatif lo. Lo mungkin pernah merasa down, kecewa, atau marah ketika lo gagal. Itu wajar banget. Tapi disinilah peran growth mindset yang sebenarnya. Bukan tentang memaksa diri lo buat selalu senyum dan positive thinking, tapi menerima bahwa perasaan negatif itu ada, dan menggunakan itu untuk motivasi lo buat berkembang. Jangan salah, emosi negatif itu bisa jadi bahan bakar yang kuat buat lo berkembang. Kalau lo punya growth mindset, lo nggak akan menolak emosi negatif itu, tapi lo akan menggunakannya sebagai dorongan buat jadi lebih baik. Itu yang seringkali orang lewatkan saat membahas growth mindset. Sekarang kita bahas faktor lingkungan. Lo mungkin udah sering dengar bahwa lingkungan sangat mempengaruhi mindset lo. Tapi apa artinya ini dalam konteks growth mindset? Lingkungan lo, baik itu teman, keluarga, atau tempat lo bekerja atau belajar, bisa sangat mempengaruhi bagaimana lo mengembangkan growth mindset. Gue kasih contoh. Lo ada di lingkungan yang selalu nyuruh lo buat main aman, ngikutin jalan yang udah ada, dan gak pernah ngambil resiko. Di lingkungan kayak gini, growth mindset lo akan kesulitan berkembang. Kenapa? Karena lo akan selalu merasa aman, dan gak pernah benar-benar ditantang. Sebaliknya, kalau lo ada di lingkungan yang selalu ngedorong lo buat mencoba hal-hal baru, buat keluar dari zona nyaman, meskipun lo harus gagal berkali-kali, itu akan sangat membantu lo mengembangkan growth mindset. Jadi,
Jangan remehkan kekuatan lingkungan lo dalam membentuk mindset lo. Terakhir, gue mau bahas soal tantangan. Banyak orang dengan fixed mindset menganggap tantangan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tapi, orang dengan growth mindset justru melihat tantangan sebagai kesempatan buat berkembang. Misalnya nih, lo dapet tugas atau project yang lo anggap sulit banget, dan lo ngerasa kayaknya lo nggak bisa ngerjain itu. Tapi, kalau lo punya growth mindset, lo akan lihat itu sebagai kesempatan buat belajar dan berkembang. Tantangan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tapi jadi ajang buat ngetes seberapa jauh lo bisa berkembang. Dan ingat, setiap tantangan yang lo hadapi dan selesaikan, itu akan memperkuat growth mindset lo. Lo bakal jadi lebih percaya diri, dan siap buat menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar lagi. So, teman-teman, setelah nonton video ini, gue harap kalian bisa lebih paham bahwa growth mindset itu bukan cuma sekedar kata-kata motivasi. Ini adalah cara hidup yang akan membawa lo lebih jauh dalam hidup. Gue harap video ini membantu lo untuk melihat growth mindset dari sudut pandang yang berbeda, dan tentunya membuat lo lebih siap buat menghadapi tantangan hidup. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Gue juga pengen dengar pendapat lo di kolom komentar. Tantangan apa yang lagi lo hadapi, dan gimana lo menghadapinya dengan growth mindset. Ingat, lo lebih kuat dari yang lo pikirkan. Dan setiap tantangan yang lo hadapi adalah kesempatan buat lo berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.